Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matil iman wal islam wal ukhuwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Shadaqallahul azim. Pada hari ini, di bulan Ramadan ini, kita memperbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbarui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Kita bersyukur kita masih dipertemukan di bulan ini dengan Ramadan 1444 Hijriah. Banyak orang-orang yang kita cintai, banyak orang-orang yang kita sayangi. Banyak orang-orang yang dekat kemarin dengan kita pada Ramadan ini tidak bersama kita lagi karena dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesyukuran yang luar biasa, kesyukuran akan nikmat kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan. Semoga kita bisa mengisi hari-hari Ramadan kita di sisa umur kita, di setiap detik kita itu benar-benar untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat berising salam kita kirimkan doa agar tetap tercurah kepada uswah kita, kedua kita, teladan kita. Bagaimana Rasulullah meninggalkan teladan dalam rumah tangga, bagaimana Rasulullah meninggalkan teladan dalam mendidik anak, bagaimana Rasulullah meninggalkan teladan dalam proses pendidikan, bagaimana Rasulullah teladan kita dalam mengatur urusan pemerintah atau negara. Semoga kita kembali menyusuri jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berdoa semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Pemirsa PKS TV yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah, dan para sahabat-sahabat semua. Pada kesempatan ini, surat yang dibacakan tadi adalah surat An-Naml ayat 19, ya. Yang artinya, hingga apabila mereka sampai ke lembah semut, yakni apabila Sulaiman bersama pasukan melintasi lembah semut, seekor semut berkata, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya." Kita ingin belajar dari makhluk Allah yang bernama semut. Semut adalah binatang kecil yang jumlahnya sangat banyak sekali. Apa yang disukain manusia, itu juga disukain oleh semut. Mari kita belajar, ya, dalam surat Al-Naml ayat 19 ini, ya, semut memerintahkan pasukannya, ya, raja semut memerintahkan pasukannya untuk balik ke sarangnya atau ke lembahnya. Pada saat itu semut di Ibnu Katsir ini diceritakan bahwasanya semut sedang berdoa, ya, berbaris berdoa minta hujan, ya, sama seperti Sulaiman juga berdoa minta hujan. Tiba-tiba dia mendengar, ya, intinya kan, pasukan Sulaiman, tentaranya, kemudian kuda-kudanya akan lewat melintasi lembah itu. Ratu semut atau raja semut langsung memerintahkan kepada pasukannya untuk kembali, ya, untuk masuk ke dalam sarangnya. Karena apa? Agar kamu tidak terinjak, ya, oleh tentara Sulaiman, oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya.
Ya, kata kuncinya di sini, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Saya ingin menggunakan kata-kata tidak menyadari ini sebagai bentuk pola pikir, ya, husnuzonnya, berprasangka baiknya semut kepada tentara Sulaiman. Dan hal ini diketahui oleh Sulaiman karena Sulaiman diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengetahui dan memahami bahasa percakapan binatang, ya. Sulaiman mendengar apa yang disampaikan raja atau ratu semut kepada pasukannya itu. Kemudian Sulaiman pun tersenyum, ya, sambil Sulaiman berdoa, ya Rob, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan mengerjakan amal soleh yang engkau ridhoi, yaitu berilah ilham kepadaku untuk mensyukuri nikmat yang engkau telah limpahkan kepadaku dengan mengajariku pembicaraan burung dan hewan-hewan, serta nikmat yang engkau limpahkan kepada orang tuaku dengan berislam dan beriman kepadanya, dan mengerjakan amal soleh yang engkau redoi, maksudnya amal yang engkau cintai dan redoi, serta masukkanlah aku ke dalam rahmatmu, ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh, yaitu jika engkau wafatkan aku, maka kumpulkan aku dengan hamba-hambamu yang soleh, serta tempatkan aku pada kedudukan yang tinggi bersama dengan wali-walimu. Wallahu alam. Maksudnya adalah Nabi Sulaiman memahami perkataannya dan dia tersenyum karenanya. Sungguh apa yang terjadi ini termasuk sesuatu yang sangat agung. Dua versi. Satu dari sikapnya semut, ya. Dua, bagaimana sikapnya Sulaiman. Sikapnya semut yang saya sampaikan tadi, bahwasanya sedangkan mereka tidak menyadarin bahwasanya terinjaknya teman-teman semut atau pasukan semut karena itu dilakukan oleh Sulaiman dan tentaranya karena semata-mata tidak mengetahui, bukan karena sakit hati atau bukan karena emang sengaja untuk menginjaknya, tapi semut memberikan opini bahwasanya ini berprasangka baik, bahwasanya tentara Sulaiman itu tidak menyadarin dia menginjak itu karena dia tidak menyadarin. Ini bisa kita jadikan pelajaran bagaimana kita harus mengedepankan positive thinking, harus mengedepankan prasangka baik seperti yang diajarkan oleh makhluk kecil. Kita harus belajar dengan makhluk kecil, yaitu semut. Kemudian kita lihat juga bagaimana dengan kedudukannya Sulaiman. Sulaiman mengerti bahasa binatang. Sulaiman diberikan kerajaan yang sangat besar dan tinggi sekali, dan ini adalah rahmatnya Allah. Lihat bagaimana sikap Sulaiman. Sulaiman berdoa, ya Allah, ya, ketika Sulaiman diberikan nikmat yang banyak, Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, berikan aku ilham untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu, ya. Jadi yang pertama ketika mendapatkan nikmat, ya, belajar dari kisah Sulaiman, dia selalu bersyukur dan minta sama Allah, ya Allah, jadikan aku pandai untuk ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu. Kemudian dia juga bersyukur karena orang tuanya, ya, orang tuanya juga diberikan orang tuanya yang soleh, ya. Kalau kita bahasakan ini, tetap bersyukur kita diberikan orang tua. Kesuksesan kita hari ini, ya, apa yang kita ukir hari ini, apakah itu prestasi atau kehebatan yang kita miliki ini tak terlepas dari doa-doa panjang kita, dari kedua orang tua kita. Ini momen Ramadan, mari sama-sama kita mendoakan kedua orang tua kita, baik yang sudah tiada ataupun yang masih ada. Jadikan kita adalah orang-orang yang nantinya tetap berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita menjadi orang anak yang senantiasa sabar dalam merawatnya, sebagaimana ketika mereka merawat kita dari kecil. Itu yang dilakukan oleh Sulaiman. Dia bersyukur juga dengan orang tuanya. Kemudian dia minta juga sama Allah, ya Allah, Engkau limpahkan kepada orang tuaku dan Islam dan beriman kepadamu dan mengerjakan amal soleh yang ada, maksudnya amal yang engkau cintain, serta masukkan aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh.
Sulaiman minta, masukkan aku ke dalam hamba-hambamu yang soleh. Ya, berarti dia meminta kumpulkan, masukkan. Tidak ada arogansi, tidak ada kesombongan. Ya, walaupun pada saat itu Sulaiman adalah orang yang emang sudah diberikan kenikmatan yang sangat lebih dan banyak dibandingkan makhluk yang lain, tetapi Sulaiman tetap bersyukur, kemudian dan dia berdoa dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Ya, dan tempatkan aku di tempat kedudukan yang tinggi bersama wali-walimu. Ya, ini adalah harapan atau doa kita ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah. Mari kita pandai melakukan kenikmatan itu dengan baik, dengan cara mensyukurinya. Kita berdoa minta semoga Allah kita tetap diberikan cara untuk selalu mensyukuri nikmat Allah, kemudian minta dikumpulkan dengan orang-orang baik. Kenikmatan bagi kita ketika Allah himpun kita bersama orang-orang baik, itu adalah bentuk Allah menjaga kita. Ya, Allah menjaga kita dengan dikumpulnya kita dengan sahabat-sahabat yang baik, baik jamaah PKS TV yang mulia, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Mari jangan berhenti kita berteman dengan orang-orang baik. Kita yang butuh orang-orang baik, sehingga ketika berkumpulnya orang-orang baik, insya Allah akan ada produksi-produksi kebaikan. Dan jangan ada sedikit pun kesombongan dalam diri kita, bahwasanya apa yang kita peroleh, apa yang kita dapati nikmat ini, itu karena diri kita. Ya, yakin apa yang kita peroleh ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga bermanfaat. Banyak maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.